Halo sahabat Rumah Dunia TV, bertemu lagi dengan saya Heman Lemri di Dunia Relawan Rumah Dunia TV, Spirit Banten untuk Dunia. Hari ini tanggal 8 April 2020 kita akan melihat sisi rahasia dari para relawan. Apa sih rahasianya? Oh, ternyata lagi beres-beres. Kita saksikan di sini Presiden Rumah Dunia Abdul Salam sedang memulas apa ini? Ini kalau teman-teman kemarin nonton aksi saya di YouTube Rumah Dunia ya, di relawan, saya kemarin membeli bunga. Ketika membeli bunga itu, nah ini tempatnya ketika pembelian bunga. Nah tempatnya ini kan sebenarnya udah bekas nih, tapi kan kita punya pikiran inside of the box ya, artinya memanfaatkan yang sudah tidak kepakai. Nah ini insya Allah nih, lihat di sebelah sana, di sebelah sana itu ada rak koran. Dan ketika koran itu berganti, setiap harinya nih, setiap berganti kan, nah itu koran-koran itu berceceran. Jadi ini tempat yang akan saya gunakan untuk menaruh koran nanti. Jadi koran-koran yang sudah tidak dibaca akan ditaruh di sini. Jadi kalau misalkan di kampung seperti ini untuk mengeram telur ya. Ini mengeram telur, mengeram ayam. Mengeram ayam. Ayam bertelur pakai ini. Kalau di sini mengeram koran ya. Koran. Jadi kalau teman-teman yang pernah menyaksikan hajatan atau ada saudara, kalau kita kan memang belum nikah ya. Artinya di sini nanti kalau beli telur tuh dikasih petinya ini supaya telur-telurnya pada aman. Biasanya di dalamnya ini ada skam gitu. Kalau kita beli satu peti. Tapi kalau kita kan kebutuhan cuma 1 kilo, 2 kilo ya kan, cuma untuk rebus mie gitu. Oke, di belakang juga sedang ada Mas Daru. Mas Daru adalah jurnalis di Radar Banten. Jadi yang dikoleksinya juga Kompas tentu dan Radar Banten ya. Jadi Jadi karena sedang corona jangan deket-deket ya. Karena kalau bukan corona juga, kalau sesama cowok jangan deket-deket ya. Mengerikan. Gimana ini? Ini lagi ini. Maksudnya lagi diapain ini koran-korannya? Mau di kilo apa gimana? Oh tidak, di sini korannya tidak di kilo, tapi di semai. Di semai. Ya. Kita kumpulkan koran-koran ini, nanti jika suatu hari membutuhkan data untuk penulisan esai, artikel segala macam, tinggal dibuka koran-korannya, misalkan dicari di internet dulu, biasanya ada isu apa, nanti itu tanggal berapa, nanti kita cari korannya. Jadi ini sesuai tanggalnya nih, dari mulai Januari 2020 sampai sekarang bulan April 2020. Kalau misalkan koran itu kan mudah untuk berdebu, lusuh, dan berkeringat. Orang itu ya. Ini gimana cara merawatnya selain diginiin kan? Cara merawatnya tentu kita harus memberikan sentuhan secara intens. Jadi kita taruh di tempat yang layak, kemudian tidak terkena sinar matahari langsung, dan di tempat yang sejuk lah. Jadi insya Allah koran itu tidak akan busuk, kecuali memang banyak rayap ya di sini. Masalahnya di rumah dulu itu banyak rayap. Jadi kita harus tetap hati-hati, kontrol seminggu sekali lah. Jadi memang ketika mengurus koran juga kadang kalau kita baca-baca lagi itu ada sebuah kenangan ya. Maksudnya ketika kita dulu membaca kemudian membaca lagi itu sangat berkesan. Misalkan saya membaca ini nih, favorit saya nih pemain badminton Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Itu seperti ada energi yang terserap gitu kan ketika kita membaca koran. Berbeda sekali dengan membaca di online ya. Apa kata Daru itu kalau tidak tersentuh itu tidak meresapi begitu ya? Iya, jadi kita ini akan selalu membutuhkan sentuhan biologis. Maksudnya sentuhan secara langsung dengan gitu mata gitu kan, kita merabanya begitu. Oke? Ya, siap. Siap. Jadi kita akan membereskan dulu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen Rumah Dunia TV. Spirit Banten untuk dunia. Sahabat Rumah Dunia TV, selain koran, tentu di Rumah Dunia ada banyak buku. Di belakang saya sudah ada berbagai macam buku dari jenisnya bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada di sini. Dan tentunya bahasa Indonesia. Misalnya ini nih, MacBook, The Little MacBook. Thomas Hardy, Far from the Madding Crowd. Dan lain sebagainya. Jadi
selain buku ternyata ada gerobak juga. Gerobaknya bersertifikat Cendele Mata. Oh, ini Rumah Dunia. Kalau misalkan ingin lebih jelasnya, mari kita tanya Presiden Rumah Dunia. Sebetulnya ini panggung apa? Halo, gimana? Sudah keliling? Ya. Sampai tembus nggak ke negeri antah berantah? Iya, saya sempat tersesat seperti semegol ya, tersesat di gua. Karena ada banyak buku di sini. Sebetulnya ini tempat apa? Ini jangan pura-pura nggak tahu tempat apa ya. Ini panggung utama Rumah Dunia ya. Ini panggung utama Rumah Dunia. Dan di tempat ini banyak sekali sejarah sebenarnya yang tertulis gitu ya. Kalau teman-teman di sini mungkin yang bergabung 2 tahun belakangan atau juga ada yang 4 tahun, panggung ini jika tidak salah itu sejak tahun 2004. Lama sekali. Lama sekali ini panggung. Jika tidak salah ya, nanti kita juga bisa buka-buka di data di internet kita atau nanti saya tanya langsung ke Mas Gong. Tapi seingat saya tahun 2004 ini panggung ada. Gitu. Jadi di 2004 itu sudah menjadi panggung teater atau hanya tempat biasa saja? Nah, di sini tuh menjadi fokus untuk ekspresi teman-teman atau sastrawan. Dulu kalau nggak salah, kalau kita lihat mappingnya, di sini tuh ada pohon, di panggung itu sebelah sini sebenarnya, bukan ini. Tapi itu semi permanen, artinya itu panggung berubah. Inilah panggung permanennya. Di sini itu ketika kami di sini menggelar acara Oda Kampung, satu perhelatan yang luar biasa besar waktu itu ya, gitu yang cangkupnya Nusantara. Di sini ada Gunawan Muhammad. Dulu di sini Gunawan Muhammad di sini pernah duduk di sini. Terus juga ada Sonifat Maulana pernah di sini. Hampir semua sastrawan Indonesia pernah duduk di sini. Oh, selain sastrawan ada nggak sih artis misalkan? Ya? Oh banyak, artis juga banyak. Bahkan juga sebenarnya kan sastrawan itu kan pekerja seni. Arti mereka juga sebenarnya artis. Bagaimanapun Gunawan Muhammad juga sebenarnya artis gitu. Betul. Tapi kalau artis-artis yang memang populer kita kenal di TV misalkan, ya di sini ada Irwansyah dulu tahun 2008 dia pernah ke sini dan pernah duduk juga di sini. Waktu itu dia kalau nggak salah jadi salah satu duta XL kalau nggak salah Irwansyah itu. Nah pernah duduk di sini banyak sekali artis-artis. Tapi memang kalau saya untuk artis ya memang tidak terlalu hafal nama-namanya gitu. Tapi banyak lah kalau artis sudah pernah datang ke sini. Oke. Jadi sangat sakral sekali tempat ini. Selain dipakai tempat diskusi para sastrawan, memang dipakai apa aja ini? Tempat tidur kah? Pokoknya disinilah pusat teman-teman ketika melakukan ekspresi. Jadi kalaupun ada tamu yang datang, biasanya kami terima di sini. Karena di sini tempatnya asri, adem. Biasanya kalau tamu datang nih, biasanya langsung tertidur kalau di sini. Nah, gitu. Selain itu juga di sini biasanya anak-anak menggambar juga biasanya di sini untuk anak menggambar, berteater juga di sini. Tapi di tahun 2013 Rumah Dunia dapat bantuan dari Kemenpora waktu itu. Lalu Rumah Dunia mengembangkan secara lahannya dikembangkan, tidak hanya di sini di dalam, jadi di luar pun Rumah Dunia punya gedung. Nah, kegiatan-kegiatan mulai dialihkan ke luar. Tempat ini menjadi tempat yang sifatnya privasi. Kalaupun ada tamu, kita biasanya terima di sini, tetapi tidak semua orang bisa duduk di sini sekarang. Kalau kita ada tamu pun kita ajak keluar, karena sekarang tempat ini mulai agak intim. Apa? Intim digunakan untuk apa aja ini? Nah, di sini biasanya untuk rapat-rapat relawan, membahas tentang persoalan kegiatan-kegiatan Rumah Dunia, membahas urusan kegiatan Rumah Dunia, urusan bagaimana hati relawan Rumah Dunia biasanya dibahas di sini. Dan itu kenapa saya sebut agak intim, karena itu sifatnya memang privasi banget gitu biasanya di sini. Nah, biasanya kalau ada yang tamu yang nggak kita kenal, kita ketemunya di luar gitu. Jadi ini tempat punya sejarah banget ini ya, walaupun tempatnya sederhana. Cuma lihat ke atas. Nah, dulu ini sebenarnya belum bambu. Bambu itu jika tidak salah itu tahun 2012-2013 ketika kami juga dapat bantuan. Sebelumnya atapnya rombia. Rombia itu atap yang terbuat dari pohon ambulung, kalau saya nyebutnya ambulung gitu ya. Tapi tidak bertahan lama, memang punya masa yang paling 4 tahun dia hancur gitu, setelah itu bocor. Lalu sekarang lihat agak sedikit minimalis, agak sedikit juga punya nilai seni ya, walaupun agak sedikit rombeng sebenarnya sini. Itu juga bambu-bambu ya? Nah itu bambunya tapi runtuh gitu. Tapi memang agak lumayan lah gitu. Itu saya lihat ada lukisan itu, ada kemudian sejenis apa itu? Replika apa itu? Ya, di sini biasanya ada teman-teman sastrawan atau teman-teman pelukis, perupa datang ke Rumah Dunia, lalu menaruh hasil lukisannya itu di Rumah Dunia.
bentuk penghargaan teman-teman ke Rumah Dunia. Lalu ditaruh di sana ada lukisan Edi Bonetsky, terus ada di situ ada potret Leiden ya, Pincir itu dari Pak Yoki, itu dari Pak Yoki. Terus di atas juga ada bendera berdarah, terus di belakangnya ada Makodim. Itu siapa yang melukis itu? Kita bisa baca kalau di sana ada tulisannya apakah Kibro, jika saya tidak salah itu Kibro yang melukis salah satu seni pelukis atau perupa di Banten gitu. Apalagi yang bisa tanyakanlah kepada saya apa kira-kira. Kalau misalkan dikasih tahu semuanya, itu sepertinya terasa vulgar ya. Oh ya Allah, ada vulgar. Terus gimana? Jadi kita undang saja teman-teman kalau ingin lebih jelasnya biar kesini setelah masa lockdown. Oke, jadi teman-teman kalau mau main ke Rumah Dunia, silahkan datang ke Rumah Dunia dan bisa lihat panggung ini juga bisa gitu ya. Tapi kalau tidak ada kepentingan biasanya kami ya mohon maaf gitu, biasanya kami mengajaknya di luar, karena di luar juga ada kafe Rumah Dunia namanya Umah Kite. Nah biasanya lebih enak kita ngopinya di Umah Kite. Seperti itu. Sahabat Rumah Dunia TV, itulah tadi perbincangan kami dengan Presiden Rumah Dunia dan relawan Daru Pamungkas. Jika kamu tertarik ingin datang ke sini mengunjungi tempat yang sejuk dan damai ini, segera datang. Tetapi setelah masa lockdown berakhir. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Hilman Lemri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Rumah Dunia TV. Spirit Banten untuk dunia.